Halo semuanya, mari kita belajar cara mengisi buku KIA. Mari kita isi stiker P4K. Di halaman ini kita isi dengan riwayat haidnya ibu. Kita tanyakan hari pertama haid terakhirnya. Terus kita tanyakan juga berat badan sebelum hamil, tinggi badan, lalu kita hitung IMT. Untuk taksir dan persalinan ini didapatkan dari hari pertama haid terakhir. Pemeriksaan kehamilan terbagi menjadi 3 trimester, trimester 1, 2, dan 3. Trimester 1 minimal 2 kali pemeriksaan, trimester 2 1 kali, trimester 3 3 kali. Nah, untuk pemeriksaan awal di trimester 1 diperiksa timbang berat badan, ukur lila, lingkar lengan atas, tekanan darah, periksa tinggi rahimnya, periksa letak dan denyut jantung bayi, status imunisasi TT, konseling, screening dokter, pemberian tablet tambah darah sebanyak 30 tablet yang diminum setiap hari untuk jangka waktu 1 bulan. Terus kita lakukan pemeriksaan laboratorium terdiri dari hemoglobin, golongan darah, protein urin, gula darah, PPIA meliputi IMS, HBsAg, dan HIV. Untuk jangka pemeriksaan berikutnya yaitu 1 bulan. Bulan berikutnya dilakukan pemeriksaan lagi, dilakukan sama timbang berat badan, ukur lilat, tekanan darah, periksa tinggi rahim, periksa letak dan denyut jantung janin. Kemudian kita tanyakan status TT-nya. Misalnya dia belum pernah TT, kita melakukan suntik imunisasi tetanus TT1. Terus konseling, screening dokter, pemberian tablet tambah darah. Untuk bulan berikutnya di trimester 2 kita lakukan sama pemeriksaan timbang berat badan, tekanan darah, periksa tinggi rahim, periksa letak dan denyut jantung janin. Kemudian kita melakukan imunisasi tetanus yang kedua, jaraknya sudah 1 bulan dari imunisasi tetanus yang pertama. Dilakukan konseling, screening dokter, pemberian tablet tambah darah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium ulang setiap 3 bulan sekali. Yang kita cek hemoglobin, Hb, protein urin, dan cek gula darah. Untuk trimester 3, pemeriksaannya untuk usia kandungan 7 bulan masih jaraknya 1 bulan. Kalau untuk usia 8 bulan jaraknya sudah 2 minggu sekali. Untuk usia kandungan 9 bulan dilakukan pemeriksaan setiap 1 minggu sekali sampai menjelang persalinan. Untuk trimester 3 juga kita lakukan cek ulang laboratorium, cek hemoglobin, cek protein urin, dan cek gula darah. Bagian ini diisi ketika ibu sudah melahirkan. Diisi di vaskes mana melahirkannya, jika dirujuk ditulis di sini rujukannya di mana. Terus dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Terus nanti kunjungan nifasnya terbagi menjadi 4, KF1, KF2, KF3, dan KF4. Kita lakukan pemeriksaan ASI pada payudara ibu, periksa pendarahannya normal atau tidak, periksa jalan lahir, vitamin A, KB pasca persalinan, dilakukan konseling, dan jika menemukan kelainan atau kasus pada ibu, kita melakukan tata laksana kasus. Terus di sini untuk bayi baru lahir atau neonatus, kita lakukan kunjungan 3 kali, KN1, KN2, dan KN3. Halaman 3 tentang pengawasan minum tablet tambah darah. Di sini yang mengawasi ibu yaitu suaminya, kita tulis dengan nama suaminya. Misalnya tadi Tuan Kaimin, usia 32 tahun. Bulan ke-1, tadi kan ibu periksanya di bulan Desember. Kita tulis di sini bulan. Nah, ini untuk bulan ke-1. Nanti suami ibu itu mengawasi ibunya apakah ibu rajin meminum tablet tambah darah atau tidak. Misalnya di hari ke-1 ibu minum, kita berikan checklist. Hari kedua minum tidak, terus sampai 1 bulan, hari ke-30. Misalnya ibu meminum semua, kita berikan tanda checklist semua di setiap kolomnya. Sampai ke bulan ke-9 sampai ibu menjelang persalinan. Untuk di halaman 5 di sini pelayanan dokter. Ini nanti yang memeriksa dokter umum yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Selanjutnya di halaman 6 masih dengan pelayanan dokter. Di sini tentang pemeriksaan dokter trimester 1 usia kandungan kurang lebih 12 minggu. Halaman 7 di sini tentang pelayanan kehamilan diisi oleh bidan atau perawat. Di sini ada grafik evaluasi kehamilan. Ada pemeriksa, kita isi dengan nama pemeriksa, kemudian tanggal kunjungan pasien. Misalnya ketika berkunjung usia kehamilan sudah 29 minggu. Kita lakukan pemeriksaan DJJ, denyut jantung janin. Kita nanti diberi tanda X silang. Kemudian kita ukur TFU, tinggi pubis uteri, kita beri dengan lambang lingkaran. Misalnya ya DJJ-nya itu 135. Kita beri tanda X di sini. Kemudian DFU-nya diukur ada 25 cm. Kita beri tanda lingkaran seperti ini. Kemudian tensi, tadi dilakukan pemeriksaan tensi darah, misalnya 110/70. Kita beri tanda di sini. Terus nadi, misalnya tadi 80. Kita beri tanda titik di sini. Terus karena tadi tidak dilakukan pemeriksaan lab, kita beri tanda strip persen. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan berikutnya 1 bulan berikutnya. Misalnya tadi 29 minggu, sekarang usia kehamilan ibu 33 minggu. Kita lakukan pemeriksaan DJJ lagi, misalnya sekarang DJJ-nya itu 150. Kita beri tanda 130, kita beri tanda X silang. Kemudian lakukan pengukuran TFU, misalnya 27 cm. Kita lingkari di sini. Kemudian kita tarik garis dari kunjungan bulan sebelumnya. Kita tarik yang DJJ, kemudian TFU kita hubungkan. Kemudian tensi, misalnya sekarang tensinya 120/80. Kita isi di sini per 80. Nadinya misalnya 82, kita beri tanda titik di sini. Kita tanyakan gerakan janin bayinya. Misalnya masih ada, kita beri tanda checklist.
Misalnya dilakukan pemeriksaan lab, urin protein misalnya negatif, reduksi negatif, Hb misalnya 12, kalsium, aspirin tidak ada. Peningkatan berat badan. Jadi untuk mengukur peningkatan berat badan selama kehamilan. Sebelumnya kita tanyakan dulu berat badan ibu sebelum hamil berapa. Misalnya 52. Untuk perhitungan IMT dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Tadi berat badannya 52 dibagi tinggi badan 150 kuadrat dalam meter. Diperoleh hasilnya 23. Di sini kita cari tadi berat badan 22, IMT kehamilannya 23. Berarti di kolom ini. Berarti rekomendasi peningkatan berat badan ibu selama kehamilan antara 11,5 sampai 16 kg. Tadi kehamilan ibu 29 minggu, berat badan sekarang 62 dari 52, berarti kenaikan sudah 10 kilo. Kita cari di sini, ini kolom kilogram, kolom berat badan, ini 10. Kita tarik garis lurus dengan tadi usia kehamilan. Dengan tandanya garis lurus, ini. Berarti dari sini kita tarik garis lurus. Seperti ini. Di halaman 9 tentang screening pre-eklamsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Di sini ada kriteria, itu kita bisa kategorikan risiko sedang dan risiko tinggi. Di sini ada keterangan sistem scoring. Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya 2 risiko sedang pada kolom kuning atau 1 risiko pada kolom tinggi. Untuk halaman 10 ini diisi dengan pelayanan dokter. Lembar pemeriksaan dokter pada trimester 3 usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Nah, untuk halaman 11 dan halaman 12 itu sama tentang ringkasan pelayanan kesehatan dokter spesialis, yaitu dengan pemeriksaan USG. Di halaman 16 tentang periksa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan 3. Terdiri dari 2 kali pada trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 3 kali trimester ketiga. Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi 10 T. Kelas ibu hamil. Minimal ibu hamil mengikuti 1 kali kelas ibu hamil. Sehat-sehat Bumil Indonesia. Selamat Hari Kesehatan Nasional.